Selamat pagi, selamat sabat, selamat menikmati sabat hari ketujuh. Saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, CBC, Christian Brotherhood Church Community, di Jakarta, dan di mana saja saudara-saudari berada. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, sehubungan dengan sebuah pelajaran tentang nasib manusia. Nasib manusia, jika kita melihat dari sisi konsep ilmu keselamatan, maka kita akan melihat nasib manusia itu sangat-sangat luar biasa, oleh karena ada Tuhan di balik rencana manusia, dan Tuhan memberikan sebuah rancangan yang sangat indah kepada manusia, sehingga nasib manusia itu mempunyai nasib yang sangat luar biasa, yaitu mendapatkan keselamatan kekal. Kita tidak ditakdirkan untuk masuk neraka, saudara. Tuhan menakdirkan kita untuk selamat. Jadi di dalam doktrin Alkitab sebenarnya hanya ada satu takdir, namanya single predestination. Single predestination itu artinya kita ditakdirkan hanya satu, ditakdirkan untuk selamat, bukan ditakdirkan untuk binasa. So, mari kita lihat sejarah dulu di dalam Alkitab, memberikan catatan kepada kita dalam Kejadian pasal 3. Dalam Kejadian pasal 3, mulai ayat 15 sampai seterusnya, kita akan melihat di sana sebuah janji, pengharapan, dan akibat dosa. Ketika Adam jatuh di dalam dosa dengan melanggar perintah Tuhan, sehingga mereka memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang tadinya dilarang untuk dimakan. Semua pohon-pohon di taman itu boleh mereka makan di Taman Eden, tetapi satu pohon itu dilarang untuk dimakan. Sebab pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini adalah sebuah pelajaran dan pengajaran tentang sebuah hukum yang mau diberikan kepada manusia agar mereka taat dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik ketika mereka menjadi taat. Namun kelihatannya manusia ini ada orang ketiga yang menggoda, yaitu ular atau iblis setan yang sudah menyerupai ular itu, kemudian menggoda Adam dan Hawa, dan mereka jatuh. Perhatikan baik dalam Kejadian 3 ayat 15, saya ingin katakan Kejadian 3 ayat 15 ini sekaligus sebagai tonggak sejarah tentang kasih karunia. Sekalipun nanti kasih karunia itu setelah Yesus tersalib baru mulai didengungkan, dikabarkan dengan sangat luar biasa. Tapi sesungguhnya kasih karunia itu sudah ada sejak Perjanjian Lama. Coba searching semua kata kasih karunia. Saudara akan temukan banyak sekali kata kasih karunia itu di dalam Perjanjian Lama. So, mari kita perhatikan bagaimana kasih karunia ini bisa memberikan jaminan kepastian keselamatan kekal kepada Adam dan generasi terakhir di dunia ini. Ini adalah sebuah kabar baik. Kejadian 3 ayat 15, boleh kita mungkin baca di rumah, menceritakan tentang keturunan daripada ular, keturunan dari perempuan dan ular itu. Keturunan wanita atau keturunan manusia ini akan meremukkan kepala ular, tetapi ular itu akan mematuk tumitnya. Nah, meremukkan kepala ini memberikan satu pernyataan yang tajam, bahwa ular atau iblis atau setan itu kepalanya sudah diremukkan, artinya
tidak ada lagi bisa. Jadi itulah sebabnya bisa di ular itu kan di kepala. Jadi kalau kepalanya sudah diremukan, itu artinya sengat maut, sengat bisa maut itu tidak berdaya lagi ketika Tuhan memberikan sebuah kepastian bahwa keturunan dari perempuan yang akan lahir, itulah yang disebut Yesus Kristus, itu akan mematahkan semua sengat maut. Itulah sebabnya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak binasa. Itulah pernyataan pengajaran dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Namun Kejadian 3 ayat 15 sudah memberikan gambaran yang jelas tentang kasih karunia. Nah, hukuman yang diterima oleh Adam dan Hawa ketika mereka melanggar, akibat mereka melanggar, mereka harus keluar dari Taman Eden. Tapi perhatikan, ini akibat. Akibat mereka melanggar ini disebut akibat dosa. Harus dipisahkan antara akibat dosa dengan upah dosa. Nah, upah dosa ini harusnya mereka mati upahnya, tapi mereka tidak mati saat itu, sudah. Kenapa? Karena ada pernyataan Tuhan mencari manusia dan memberikan mereka pakaian dari kulit binatang. Jadi harusnya mereka mati, maka korban binatang yang mati, dikuliti binatang, dipakaikan kulit binatang. Ini merupakan sebuah pengorbanan, bahwa manusia harusnya mati, tapi kematian manusia digantikan oleh korban yang disebut binatang tadi, sehingga mereka memakai pakaian dari kulit binatang. Jadi ada penumpahan darah, ada pengorbanan di sana. Itu memberikan satu implikasi jauh ke depan bahwa Yesus sebagai anak domba Allah mematrikan kehidupannya untuk keselamatan manusia sejak dari nenek moyang kita Adam sampai generasi terakhir dunia. Ini yang disebut dengan kabar baik tentang hidup kekal. Itulah sebabnya Rasul Paulus sebagai ahli kitab, dia berkata bahwa upah dosa, sebab upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya bahwa upah dosa itu maut, tapi maut ini telah digantikan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Coba kita perhatikan ayatnya. Sebab upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi harusnya manusia itu mati, tapi diberikan karunia hidup kekal. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah Yesus yang disebut lihatlah anak domba Allah, pernyataan dari Yohanes. Jadi Yesuslah anak domba Allah yang memberikan sebuah kepastian bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa, kemudian manusia dipanggil oleh Tuhan, dipakaikan kulit binatang, dan upahnya mereka harus mati kekal, digantikan upahnya oleh kematian Yesus Kristus lewat simbol binatang yang dikorbankan. Itulah sebabnya sebagai ilustrasi di dalam perjanjian lama, diilustrasikan ilmu keselamatan ini, diilustrasikan keselamatan yang telah diberikan sebagai kasih karunia ini dalam bentuk memberikan persembahan-persembahan kurban. Tidak heran Adam dan Hawa mengajarkan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya ini ketika mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, jangan lupa mempersembahkan dalam bentuk penyembelihan kurban, pembakaran kurban. Ini adalah sebuah simbol pelajaran tentang keselamatan yang telah ditanggung oleh anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kematian kekal itu menjadi bagian kita. Tidak. Karena kematian kekal telah digantikan oleh Yesus Kristus lewat kasih karunia-Nya. Dia mati bagi kita. Dia menumpahkan darahnya atas kita. Dia tersalib untuk umat manusia. Jadi, saya boleh simpulkan sementara bahwa
keselamatan kekal itu, kasih karunia itu sudah diberikan oleh Tuhan secara simbolis kepada Adam dan Hawa dan diimplementasikan di dalam diri Yesus Kristus yang tersalib di Bukit Golgota, sehingga sempurnalah kasih karunia itu. Nah, ada hal yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita harus memisahkan antara akibat dosa dan upah dosa. Akibat dosa, Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Sementara upah dosa maut tadi sudah digantikan oleh karunia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga kita boleh berkata, hai maut, di mana sengatmu? Jadi setiap orang yang mati tidak akan mendapatkan kematian kekal karena mereka hanya tidur. Why? Karena kematian kekal itu telah ditebus. Kita telah ditebus oleh Yesus, dia mati bagi kita. Jadi kematian kekal itu digantikan oleh Yesus Kristus dengan kasih karunia, yaitu hidup yang kekal di dalam diri Yesus Kristus. Inilah kabar baik yang perlu kita sampaikan kepada dunia, bahwa manusia dari tahun Adam sampai akhir sejarah dunia telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat pelajaran-pelajaran pada zaman Perjanjian Lama, melalui pelajaran kurban persembahan, melambangkan pengorbanan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan. Nah, ketika di masa Perjanjian Baru, maka pengorbanan Yesus Kristus itu sekali untuk selamanya. Kalau masa Perjanjian Lama itu berkali-kali ada sebagai ilustrasi keselamatan itu lewat kurban. Tetapi Yesus adalah kurban untuk seluruhnya, secara sepenuhnya, sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kematian Yesus Kristus yang tersalib di Bukit Golgota adalah sebuah kepastian tentang jaminan hidup kekal bagi setiap manusia ciptaan Tuhan dari tahun generasi Adam sampai generasi akhir sejarah dunia. Inilah kabar baik yang harus disampaikan, bahwa kita sudah diselamatkan. Saya ingat satu lagu yang sangat indah dinyanyikan pada saya masih kanak-kanak, yaitu tentang lagu keselamatan. Dia katakan seperti begini syairnya: kita sudah mendengar Al-Masih selamatkan, kabarkan pada dunia Al-Masih selamatkan, kabarkan kelepasan pada bangsa sekalian. Inilah kabar benar, Al-Masih selamatkan. Jadi saudara, ini adalah sebuah syair. Saudara boleh lihat lagu ini dalam bahasa Inggris, Jesus Said. Syair-syairnya sangat lengkap, memberikan sebuah informasi kepada kita bahwa kita sudah diselamatkan. Kemudian mungkin saudara akan bertanya lagi, kenapa kalau kita sudah diselamatkan, boleh dong kita berbuat dosa lagi kalau begitu? Nah, ini yang harus kita perhatikan baik. Orang yang sudah diselamatkan, jika dia tahu dia sudah diselamatkan, maka bila mana ia berdosa, itu akibatnya dia harus tanggung di dunia ini. Dan itulah sebabnya jika kita diselamatkan, maka kita akan mengasihi Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut perintah-perintahku. Pertanyaannya, kita tidak dapat menurut perintah-perintah Allah dengan baik dan benar jika kita tidak mengasihi Yesus Kristus. Kita tidak akan mampu mengasihi Yesus Kristus jika kita tidak mendengar kabar baik darinya bahwa dia sudah selamatkan kita. Jadi ada step-stepnya. Pertama, untuk menjadi orang percaya, orang harus diyakinkan tentang keselamatan kekal dari Yesus Kristus. Jika keselamatan yang kekal dari Yesus Kristus itu diberitakan kepada orang tersebut dan orang itu menjadi percaya, dan ketika dia menjadi percaya, ia mengasihi Tuhan, dan ketika ia mengasihi Tuhan, dia akan menurut perintah-perintahnya. Jadi kalau demikian, kalau memang ini generasi dari Adam sampai generasi akhir sejarah dunia, semua dijamin oleh Yesus, semua diselamatkan.
Buat apa pernyataannya? Buat apa ada sorga, ada neraka? Buat apa ada neraka? Ini pertanyaan. Nah, orang-orang yang mempertanyakan seperti ini oleh karena mereka memahami Alkitab itu dalam konteks pelajaran agama. Mereka tidak melihat konteks Alkitab dalam pelajaran Alkitab yang sesungguhnya, bahwa pelajaran intisari dari pelajaran Alkitab itu adalah tentang Tuhan yang sudah menyelamatkan manusia. Tetapi memang Alkitab itu ditulis dalam konteks pelajaran dan pengajaran. Pengajaran dan pendidikan. Itu ada ayatnya tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Sekali lagi Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dia berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita perhatikan ayat ini. Artinya bahwa Alkitab itu sebagai tulisan ilham mempunyai isi pengajaran dan pendidikan. Artinya tools untuk pendidikan dan pengajaran itulah Alkitab. Jadi Alkitab itu boleh kita ibaratkan seperti buku petunjuk. Buku petunjuk untuk mengenal Tuhan yang sudah menyelamatkan. Jika buku petunjuk ini tidak membawa kita kepada petunjuk kepada keselamatan kekal dari Tuhan, maka itu artinya kita sudah masukkan itu buku petunjuk ke arah yang disebut dengan filsafat agama. Nah, filsafat agama mengajarkan memang ketaatan dan kesetiaan melalui peraturan-peraturan agama yang dikutip dari Alkitab. Itu tidak salah. Itu yang disebut dengan religious life. Tapi religious life tanpa kabar baik itu akan menjadikan kefanatikan, legalisme. Tapi jika religious life dipahami dalam konteks bahwa dia sudah memahami tentang keselamatan kekal yang sudah diberikan Tuhan, yang ditulis dalam Alkitab, maka ketika hidup keagamaannya itu religious life akan dibarengi dengan sebuah kehidupan yang disebut dengan spiritual life. Jadi baik religious life maupun spiritual life atau hidup kerohanian dan hidup keagamaan itu dua hal yang berbeda, tetapi dalam sebuah komunitas diperlukan religious life. Tetapi dalam kehidupan di dunia ini secara universal kita harus menggunakan yang disebut dengan spiritual life, sehingga kita tidak ada kefanatikan, tidak ada legalisme, dan kita memandang manusia itu sama, manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Cuma mereka belum tahu informasi bahwa mereka sudah diselamatkan. Sekali lagi saya ingin katakan, semua manusia dari agama apapun, dari keturunan apapun, sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus yang tersalib di Bukit Golgota. Ketika dia berkata, "It is finished," telah selesai, itu artinya sejarah yang mencatat tentang dosa manusia dari tahun Adam, upahnya telah digantikan oleh Yesus dengan kasih karunia. Sementara akibat daripada dosa, manusia pertama harus keluar dari Taman Eden. Kita juga bila mana kita sudah tahu bahwa kita sudah diselamatkan, kemudian kita masih terus berbuat dosa, akibat dosa kita harus tanggung lebih cepat di bumi ini. Tidak kita tanggung lagi di surga, karena surga adalah sebuah jaminan kepastian. Terus yang terakhir, saya ingin sampaikan, kenapa harus ada, saya kembali katakan, kenapa ada kata neraka bagi mereka yang tidak setia? Itulah fungsi pengajaran. Fungsi pengajaran dan pendidikan harus dibuat psikologi ketakutan, psikologi of fear. Bahwa manusia kalau nggak dibuat ketakutan, nggak dibuat takut, mereka tidak akan menurut. Itulah metode yang dipakai pada masa Alkitab ditulis. Karena ini sebagai buku petunjuk. Seperti Google Map. Tapi jika kita sudah tahu tentang kehidupan kekal, kita sudah tahu alamatnya, maka Google Map itu tidak diperlukan. Google Map hanya diperlukan bagi mereka tidak tahu arah, tidak tahu tujuan kemana. Tetapi jika mereka sudah tahu jalan tersebut kemana, tujuannya kemana, dan mereka sudah tahu, maka itu tidak diperlukan untuk kehidupan perjalanan itu. Yang diperlukan adalah pimpinan Roh Kudus yang menuntun kita untuk tetap mengingat bahwa keselamatan kekal menjadi bagian kita.
Tuhan Yesus memberkati kita pagi ini. Jemaat Tuhan CBC dimanapun saudara berada, tetap semangat karena saudara sudah diselamatkan. Yesus sudah mati bagimu dan bagiku. Dia sudah mati bagimu, dia sudah mati bagiku. Dia mati bagi seluruh umat manusia untuk menyelamatkan. Sehingga dia berkata tidak seorang pun yang boleh binasa. Itulah kasih yang besar dari Tuhan. Itulah sebabnya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang akhirnya akan menjadi percaya. Why? Karena ketika mereka tahu kabar selamat, mereka menjadi percaya. Mereka menjadi mencintai Tuhan. Jadikanlah orang-orang menjadi orang percaya setelah saudara mengabarkan kabar Injil, kabar baik bahwa Yesus sudah selamatkan mereka. Haleluya. God bless you.